Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Secangkir Kopi Tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang baik, tanpa kekurangan satu apapun. Aku sih selalu doanya yang terbaik untuk kamu. Tetapi aku juga tahu mungkin beberapa dari kamu ada yang punya masalah, ada yang punya kesulitan. Aku selalu berdoa untuk kalian semua yang sedang mengalami atau menjalani hal-hal tersebut agar kalian diberikan solusi yang terbaik, diberikan kesabaran, kekuatan ya. Buat kalian yang belum tahu apa sih Secangkir Kopi Tarot ini, mungkin kalian baru mampir, baru ketemu channelku, baru ketemu Secangkir Kopi Tarot ini. Ini adalah readingan yang bebas lepas santai. Jadi aku sambil minum kopi di sini ya, aku lagi minum es kopi, padahal lagi hujan-hujan. Aku sambil minum kopi, sambil baca. Dan ini adalah energi yang memang pada saat ini ada di kartu aku, yang tercurah dalam kartu aku, dan aku akan bacain ceritanya sesuai dengan apa yang aku tangkap, message-nya juga sesuai dengan apa yang aku tangkap. Dan mungkin ini bisa berguna, tapi kalau misalnya enggak, ya dijadikan saja hiburan ya. Jadi seperti biasa aku ingetin, kalau ngelihat video tarot yang dipublish secara umum, apalagi ini ya, yang aku bacakan emang energi pada saat ini sangat lepas bebas santai. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa sesuai dengan kalian bisa enggak. Tapi pokoknya selalu aku ingetin, kalau memang tidak sesuai jangan dipaksakan ya. Kamu mau apa namanya, mau tetap di sini seperti teman-teman yang lain yang suka nongkrong sama aku di setiap hari Sabtu juga nggak apa-apa, welcome banget. Tapi kalau kamu tidak menyukai dari cara aku membacakan, dari videonya, dari durasinya, dari segala sesuatu, termasuk penempatan iklan dan lain sebagainya, please silahkan move on. Cari hal yang memang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman ya. Kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik, dan aku memang agar memudahkan aku membaca gitu ya, aku jadi ngomongnya aku kamu gitu ya. Tapi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi. Ambillah yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Oke? Yuk kita masuk ke dalam Secangkir Kopi Tarot. Marilah kita mulai pembacaan. Untuk Secangkir Kopi Tarot minggu ini ya, udah aku shuffle, tinggal dibuka. The Sun card. The Sun card. Oke, buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini kamu mungkin sekarang ini kayak lebih terfokus dengan apa sih yang membuat kamu happy, membuat kamu bahagia, membuat kamu senang gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin di saat-saat sekarang ini kalian lagi nggak mau banyak pusing, pengen apa ya, pokoknya pengen ngebawa sesuatunya dengan lebih santai, lebih ringan, lebih rileks ya. Ataupun ini adalah kalian berusaha untuk itu. Buat beberapa dari kamu yang sudah memiliki anak, ini juga ada hal-hal yang berhubungan dengan anak. Mungkin pada saat ini kalian lagi banyak sibuk gitu ya, memberikan perhatian, waktu, dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu, ini kayak satu yang kayak ingin, gue pengen pengen bebas lagi seperti anak kecil gitu loh. Kayak anak-anak gitu ya, kayak anak-anak. Kayak anak-anak gitu kan, nggak ada beban pikiran, nggak ada tanggung jawab, nggak ada yang dipikirin adalah ya pokoknya apa yang membuat dia senang melakukan itu, semuanya dicukupi dan lain sebagainya. Atau kalian sedang berhubungan dengan orang yang semacam ini, yang seperti anak kecil, yang maunya bebas berkelana, tidak pengen punya tanggung jawab, dan mungkin juga dalam berpikirnya gitu ya, tidak mature, tidak dewasa. Tapi The Sun card ini juga kalau buat aku kadang-kadang berbicara mengenai sesuatu yang terekspos. Ya kan, matahari itu menyinari sesuatu yang membuat kamu bisa melihat
mengangkat sesuatu itu ke permukaan untuk dapat terlihat. Yang mungkin tadinya nggak kamu lihat, tadinya mungkin berusaha ditutupi, disembunyikan, ataupun memang kamu nggak lihat aja. Nah, saat ini terekspos, kamu mau nggak mau harus ngelihat ini, gitu ya. Cuman aku tuh lebih kayak, ya, gue mau lebih ringan dalam menghadapi segala sesuatunya. Kamu nggak pengen terlalu banyak mikir, kamu nggak pengen terlalu banyak nyetresin, bawa segala sesuatu tuh yang berat-berat, stres dan lain sebagainya. Nggak pengen banyak tekanan. Ya udahlah, kayak apa yang terjadi terjadilah, gitu loh. Dan kalaupun misalnya ini berhubungan dengan masalah hubungan percintaan, kamu mungkin pada saat ini tidak mau berpikiran yang terlalu gimana gitu. Kamu pengen ya udahlah, jalanin aja, lihat aja nantinya gimana gitu. Tapi ada satu hal yang membuat kamu tuh lagi happy buat beberapa dari kamu ya. The Chariot dalam keadaan terbalik, lagi happy, tapi keadaannya bukan lagi happy ya, tapi mungkin mencoba untuk membuat diri kamu bahagia dengan melakukan apapun itu yang kamu bisa, ataupun ya nggak melakukan apa-apa. Kadang-kadang ya saat kita bisa menemukan kebahagiaan itu, apapun situasi dan kondisi kamu akan tetap bisa merasakan hal itu. Di mana saja, bersama siapa aja, bahkan nggak ada siapa-siapa. Waktu kita menemukan si happiness itu, si kebahagiaan itu di dalam diri kita, yang ada itu nggak akan gampang kerampas, nggak akan gampang hilang, nggak akan gampang nggak akan gampang hilang lah yang tadi aku bilang. Meskipun dalam keadaan stuck, mungkin kalian lagi stuck dalam pekerjaan, dalam bisnis kalian, dalam urusan-urusan kamu, ataupun ini adalah dalam hubungan kamu yang nggak kemana-mana, yang mungkin mandek gitu ya. Dan mungkin ini buat beberapa dari kamu berusaha melupakan seseorang yang sudah menjadi masa lalu kamu dengan mencoba melakukan hal-hal yang bikin kamu happy. Dan ini bisa jadi adalah buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang masalah anak. Kamu agak susah untuk bisa benar-benar lepas gitu loh dalam hubungan kamu dengan seseorang dikarenakan adanya masalah anak ini ataupun urusan mengenai anak ini. Dan ini agak membuat kamunya jadi ya mau nggak mau lah, ya iyalah, kan nggak ada bekas anak ya. Mau nggak mau harus bekerja sama, mau nggak mau harus berurusan, mau nggak mau harus bisa berkomunikasi dengan baik demi ini gitu loh, demi kelangsungan si anak ini ya. Oke, kita lihat lagi Ace of Cup. Ini sih masalah lebih ke masalah percintaan. Mungkin karena aku seringnya di channel ini aku baca masalah cinta asmara gitu ya. Seringkali memang energi yang ketarik itu energi-energi mengenai hubungan. Tapi ada sesuatu yang bikin kamu tuh kayak sakit hati gitu, kecewa, mungkin kamu pernah dikhianati. Dan ini tuh seperti gini loh. Aku barusan kayak ngelihat ada seseorang yang sempat membuat kamu happy. Tapi kayaknya dia itu nggak serius. Dan akhirnya apa yang kamu miliki dengan orang ini nggak kemana-mana. Seakan-akan kamu ya udah, pokoknya gue nggak bisa gitu loh. Jangan paksa gue nggak mau berpikir untuk terlalu jauh dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat di sini sepertinya kamu ngerasa mungkin
kamunya udah dalam gitu loh sama mereka. Tetapi yang kamu lihat adalah ternyata keseriusan kamu, kasih sayang kamu yang dalam, dan segala hal yang kamu berikan kepada mereka, ini kayak berbalik gitu loh. Buat beberapa dari kamu ini kayak di PHP-in. Dijanjikan kebahagiaan, dijanjikan, ya makanya itu yang aku selalu ingatkan sama kamu. Jangan pernah menaruh kebahagiaan itu di tempat lain selain di diri kamu. Kepada orang lain. Jangan jadikan kebahagiaan kamu itu adalah tanggung jawab orang. Karena ini akan gampang sekali hilangnya. Gampang sekali perginya dari hidup kamu gitu loh. Karena yang nggak akan kemana-mana itu kan diri kita. Jadi kalau kamu sudah menemukan itu, yang tadi aku bilang lagi, apapun keadaan kamu, dimanapun kamu, bagaimanapun situasi dan kondisi, saat kamu punya happiness itu, kamu udah tahu bahwa oh iya, diri gua itu adalah sumber si kebahagiaan ini. Bukan berarti berarti kalau misalnya aku udah ketemu sumber kebahagiaan itu, misalnya aku disakitin orang, aku hianatin orang, itu aku nggak boleh sedih. Ya boleh. Yang namanya manusia itu kan punya berbagai macam jenis emosi. Yang pastinya ada yang energi ataupun emosi-emosi yang positif-positif. Ada juga emosi yang juga seperti sedih, marah, dan lain sebagainya. Itu wajar. Tetapi di saat kita punya kesadaran itu, bahwa si kebahagiaan itu adalah milikku dan tanggung jawabku terhadap diriku sendiri, sehingga kamu gak gampang kecewa. Iya sakit, dibohongin, iya sakit, diselingkuhin, oke. Tapi kamu langsung bukan gampang ya, tapi kamu lebih mudah untuk mendapatkan satu pemahaman, mendapatkan satu pengertian, dan memprosesnya pun dengan lebih gak alot gitu loh. Two of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, ini lebih ke masalah percintaan. Yang tadinya happy, terus kamu lihat, kok kayaknya dia udah janjiin ini, kok rasanya udah seperti ini, kok segala sesuatunya tuh kayak memberikan kamu tuh satu harapan gitu loh, kayak memberikan satu cercah cahaya sinar gemerlap gitu ya, yang membuat bersinar gitu ya, membuat kamu glowing gitu. Terus habis itu kok di sini-sini aja, kok nggak kemana-mana, dan kamu seperti kayak nggak bisa punya kontrol dengan situasi dan kondisi ini. Lalu ada sesuatu yang bikin kamu kecewa. Ternyata apa yang nggak sejalan gitu loh. Apa yang kamu inginkan dengan apa yang mereka inginkan ini nggak sejalan. Ya, Two of Cup dalam keadaan terbalik. Jadi ibaratnya satu orang jalan ke kanan, satu orang jalan ke kiri, ataupun satu orang ingin memberikan hati dan perasaannya kepada seseorang, ternyata enggak. Dan mungkin kamu berhubungan dengan orang yang masih pengen main-main, masih kayak anak kecil, masih belum stabil, baik di dalam perasaannya, baik di dalam kehidupannya, baik dalam dirinya sendiri. Dia masih belum tahu, gua besok mau gimana, pokoknya hari ini. Dan semuanya tuh dianggap enteng gitu loh, dianggap enteng. Dan mungkin buat mereka, ya itu adalah kebahagiaannya. Nah, buat orang, kebahagiaan itu beda-beda gitu ya. Bukan berarti mewajarkan orang melakukan hal tersebut untuk menyakiti orang lain, bukan. Tetapi yang perlu dimengerti adalah setiap orang, kadang-kadang kita punya pemikiran A,
Dan kita berharap orang juga sama punya pemikirannya. Nggak bisa gitu, isi kepalanya juga beda. Nah, itu dulu yang harus dimengerti gitu loh. Bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Mereka mungkin mendapatkan kebahagiaan dari main-main, kamu mendapatkan kebahagiaan dari sesuatu yang lebih solid dan lebih stabil. Mereka mungkin eh, belum bisa untuk serius, tapi kamu sudah siap dan sudah berpikir matang dan lebih maju ke depan. Mereka mungkin nggak pengen yang namanya susah-susah, tapi kamu perlu planning dan lain sebagainya. Nah, kalau yang aku lihat, ini orang yang kamu dealing ini adalah orang yang nggak mau, apa, bukan bisa nggak mau, ataupun memang dia belum punya pikiran ke situ. Dan semuanya dianggap enteng. Kenapa sih begitu, santai aja. Ya namanya juga masih masih hubungan kayak begini, udah dibawa santai aja. Tetapi kalau yang aku lihat terkesannya seperti kayak mempermainkan. Kamu merasanya dipermainkan. Diberikan sesuatu yang membuat kamu punya harapan atau punya satu pemikiran, tetapi habis itu kamu menemui kekecewaan karena ya mereka mungkin lupa apa yang dia omongin, apa yang dijanjiin. Jadinya kamu kayak gila, gue di PHP-in, habis itu udah. Dan apa yang kamu inginkan ini nggak bisa terwujud gitu loh. Nggak sejalan akhirnya. Tapi kalau iya, aku lihat di sini, kalau kamu, orang ini tuh kayak gini loh. Saat kamu bisa bermain, gimana ya cara ngomongnya ya? Bermain dalam permainannya mereka. Maksudnya ya udah dibawa santai aja, dibawa ringan aja, dibawa rileks saja, jangan terburu-buru, jangan apa gitu ya. Pokoknya jangan terlalu membebani gua dengan kita harus menikah, gua mau cepet lebih serius, gua mau lo kenalan sama orang tua gua pengen eh, kita cepat-cepat punya planning yang lebih matang gitu ya, ataupun cepat-cepat ingin masuk ke dalam satu hubungan. Ini yang aku lihat, satu sisi ini belum ke situ. Sedangkan yang ini udah ngelihat ke situ dan menuju ke sana. Sehingga waktu dia ngelihat, loh kok sih orang ini masih ada di belakang gitu ya. Dan dia santai-santai, dia main-main, dia main sama temennya, dia main asik sendiri, dia sibuk sendiri dan lain sebagainya. Dan di saat kamu memberikan tuntutan-tuntutan, dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang memberatkan. Dia nggak bisa dikontrol dan tidak mau dikontrol. Dan akhirnya dikarenakan si pihak ini berusaha untuk mengontrol dan mengendalikan situasi, kondisi, ataupun diri orang ini untuk yuk sama-sama ke tujuan yang gue pengen, dia nggak mau. The chariot nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan. Dan akhirnya hanya menimbulkan kecewaan. Karena apa? Buat beberapa dari kamu mungkin karena saking dia nggak pengen dikontrolnya gitu ya, ya mereka akhirnya cari orang lain yang bisa mengimbangi permainan mereka, yang bikin mereka excited. Karena aku lihat ya itu apa ya, iya kan, kalau kamu lihat ya anak-anak kecil, dia main permainan gitu ya, dalam jangka waktu beberapa lama dia pasti akan bosan. Dia akan bosan terus dia cari lagi mainan lain. Sama temennya yang ini dia main terus, lama-lama temennya kok nggak mengasihkan ya, lama-lama kok temennya pengen pengen apa sih, ikut campur aja, ngatur-ngatur aja, gua harus ke sini, gua harus ngelakuin ini, udahlah gue cari teman lain aja. Pikirannya nggak panjang gitu loh, karena memang nggak berpikiran ke situ kalau yang aku lihat di sini gitu. Oke, kita lihat ya, Two of Pentacles. Ini adalah challenge-nya.
challenge-nya adalah Two of Pentacles, di mana tidak adanya keseimbangan. Iya, kalau yang aku lihat dengan atasnya si orang yang energinya the Sun card ini, gitu ya. Dia nggak bisa ngebalance, ataupun kalau kamu berhadapan dengan orang ini, kamu melihat perbedaan, ketidakseimbangan dari pola pikir, dari pola pikir, dari cara pandang dan lain sebagainya, itu berbeda. Dan ini pun bisa meluas kemana-mana, termasuk dari perasaannya nggak seimbang, termasuk dari apa yang dikontribusikan juga tidak seimbang, dari apa yang dilakukan tidak seimbang. Ini berat sebelah. Dan aku lihat ini sudah menyebabkan, dikarenakan orang ini maunya yang free-free aja, yang maunya yang enteng-enteng aja, sehingga mungkin dia tidak mau adanya satu ikatan. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ada di dalam satu hubungan yang tidak ada statusnya, tetapi kok kayaknya rasanya kok lebih gitu. Tapi kayak kamu mau menyebut ini apa itu juga bingung. Mau menyebut ini pasangan, pacar, teman tapi mesra, apa dong? Gitu loh. Ya kan kalau kita udah deket-deket ya, kayak friendzone. Lama-lama kan kita, jadi apa sih perasaan lo sama gue? Kita kemana-mana bareng. Kita ngobrol sampai jam berapa pagi gitu. Ini contoh. Dan lain sebagainya. Yang menurut beberapa dari kalian mungkin hal seperti itu udah bukan teman biasa lagi. Dan kalian mungkin berusaha untuk mencari tahu ataupun menegaskan ataupun ini apa? Gua harus menyebut kita itu apa? Gitu loh. Tapi yang aku lihat tidak seimbang. Apa yang kalian pikirkan dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang kalian rasakan dengan apa yang mereka rasakan, itu kayak, ya mereka senang di saat semuanya membuat dia senang. Senang di saat dia bisa happy gitu ya. Tapi ya itu, di saat dia happy, dia akan melakukan hal tersebut. Tapi kalau dia bosan, dia lagi pengen cari hiburan lain, dia ngerasa nggak fun lagi, dia mencari kesenangan-kesenangan lain yang membuat dirinya ya bisa begitu lagi, karena dia membutuhkan hal tersebut. Energinya masih banyak banget gitu kalau yang aku lihat di sini. Energinya masih banyak banget, masih lagi aktif-aktifnya, Bu. Lagi aktif-aktifnya, maaf ya. Aku bukan yang ngetawain, tapi ya lagi aktif-aktifnya. Dan sebagian dari kamu mungkin orang ini bukan masalah umurnya yang muda, tapi umurnya mungkin sudah boleh terbilang dewasa. Tapi kelakuannya, pikirannya, cara mikirnya dia, dan lain sebagainya itu kayak anak-anak. Dan mungkin ini yang membuat kamu gregetan, kamu kesel, dan mungkin ini yang membuat kamu jadi sakit hati gitu. Karena ya kayak ngangon anak kecil, dikasih tahu nanti bikin lagi, dan kayak nggak mengerti gitu loh, nggak punya, ya mestinya lo tahu dong kayak begini tuh bikin gua sakit, lo tahu dong kayak begini tuh bikin gua kecewa, bikin gua ngerasa nggak dihormatin dan lain sebagainya. Dia nggak kepikiran ke situ, yang dia pikirin itu cuman senang-senang. The World card, ya kan, ketidakjelasan, kamu nggak mengerti, makanya ini kayak mandek di satu poin, dikarenakan
dia selalu mungkin menganggap segala sesuatunya sebagai joke, segala sesuatunya sebagai permainan, segala sesuatunya ya gampang-gampang aja, pokoknya udahlah nggak usah terlalu dipikirin, diajak ngomong juga susah. Karena nggak pernah ketemu, kamu pengen ngomong serius, karena ini mengenai hati dan lain sebagainya, gue harus gimana dong? Gue kan nggak bisa kalau ngomong cuma searah-arah doang. Sedangkan mereka mungkin selalu ngindar, ataupun selalu nganggap enteng, selalu, itu cuma pikiran kamu saja, ataupun, ya udahlah nanti-nanti aja. Karena itu, dia nggak mau menghadapi dan menyelesaikan situasinya dengan jelas. Ya, the world card. Cuman buat beberapa dari kamu, ya ini seperti kamunya sudah selesai gitu loh. Dan kamu mungkin masih agak sulit untuk move on. Karena mungkin ada hal-hal yang masih belum kamu bisa pahamin. Kenapa sih ini kejadian sama gue? Kenapa sih orang ini begini sama gue? Ataupun ada hal-hal yang kalian pengen tahu dan dikarenakan hal itu kalian jadi kepikiran gitu ya, pengen cari tahu, ataupun jadi kayak nanggung. Tapi buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang kayak di PHP-in ataupun di ghosting. Karena kalian ini yang aku lihat tuh kayak butuh satu closure gitu loh, satu penutupan yang pasti ataupun satu kejelasan bahwa memang ya segala sesuatu. Jadi kalian tuh benar-benar mengerti, oh kenapa sih ini semua. Dan kalian belum dapetin itu. Makanya kalian mungkin masih agak gimana gitu loh untuk maju ke depannya tuh masih kesendet-sendet. Ataupun ya ini karena kalian masih punya sakit hati yang dalam, kekecewaan yang dalam terhadap seseorang, makanya kalian jadi sulit untuk move on, ya. The Star card. Iya, masih punya harapan. Kalau yang aku lihat di sini, karena apa? Masih banyak kekecewaan karena kalian punya masih somehow punya harapan. Seandainya, mungkin nggak ya dia balik lagi? Mungkin nggak ya dia berubah? Mungkin nggak ya dia bisa lebih berpikiran dewasa? Bisa nggak ya dia tobat? Bisa nggak ya dia sadar? Dan lain sebagainya. Aku banyak sekali loh punya klien yang seperti ini. Dan mau dibacain beberapa kali pun dan dengan siapapun, dia hanya menginginkan jawaban yang seperti dia mau. Kadang-kadang kita pengen hanya mendengar apa yang kita mau dengar, tapi kita nggak pengen mendengar apa yang kita harus dengar dan kita butuh dengar. Sehingga ini yang seringkali membuat orang jadi sulit untuk move on. Karena si harapan ini masih ada di sini. Belum menerima secara utuh. Ini yang membuat stuck. Sorry, tadi barusan aku nengok dan memang freeze ya, nge-freeze kamera aku tuh nge-freeze. Jadi aku udah buka satu kartu di sini, Eight of Cup. Aku ulang lagi. Iya sih, ini mengkonfirm ya. Ini kan ada Two of Cup dalam keadaan terbalik. Tapi pada apa ya? Ini seperti sesuatu yang nggak bisa dipaksain lagi. Karena ada satu orang yang udah nggak, udah pergi, udah meninggalkan situasi kondisi ini, gitu ya, meninggalkan tanggung jawabnya dia, meninggalkan apa yang dia bangun, meninggalkan. Tetapi di sini mungkin buat beberapa dari kalian ngerasa kayak ada rasa rejection gitu loh, tertolak buat beberapa dari kamu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ini berhubungan dengan perselingkuhan bisa jadi gitu ya. Orang yang kamu anggap sebagai sumber kebahagiaan kamu ternyata menyakiti kamu.
seperti kebahagiaan kamu tuh terampas gitu, terenggut. Dan mereka seperti apa yang kamu tawarkan kepada mereka. Mungkin buat beberapa dari kamu sempat menawarkan kesempatan lagi, mencoba lagi, berbaik hati, walaupun mereka yang salah, walaupun mereka yang sudah merugikan kamu, walaupun mereka yang sudah nyakitin kamu. Kalian kalau yang aku lihat sempat berusaha untuk cari jalan keluarnya, untuk cari gimana cara untuk memperbaiki ini. Kalian masih sempat punya bukan satu ya, tapi harapan yang besar sekali. Dan justru seperti kayak harapan-harapan itu yang semakin membuat kalian kecewa, karena kalian berusaha untuk bisa mengerti dan apa ya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar, untuk menebus kesalahan-kesalahan mereka. Apa yang mereka perbuat yang menyebabkan luka itu? Kalian berusaha, ya udahlah, kita coba lagi. Gua berusaha untuk mengerti. Tetapi kalau yang aku lihat, apapun yang kalian usahakan, orang ini tetap melangkah pergi. Kayak nggak mau menerima apa yang kalian berikan untuk mereka. Kalian udah baik-baik, walaupun nih, kalau gue mau gambarin nih, ibaratnya tangan udah berdarah-darah diakibatkan oleh seseorang, tapi gue masih berusaha memberikan kasih sayang gue dan perhatian gue dan segala rupa yang terbaik untuk dia, untuk bisa bikin dia jadi lebih baik, hubungan jadi lebih baik, dan lain sebagainya jadi lebih baik. Tetapi walaupun segala gua nahan luka itu, gua berusaha untuk ngasih sesuatu yang baik, pun mereka tidak menyambutnya. Mereka tetap nyelonong, mereka tetap pergi. Dan ini yang bikin kalian kecewa sekali. Tetapi aku lihat di sini, di satu titik, ataupun ini adalah hal yang perlu kalian sadari, bahwa orang yang sudah tidak mau atau sudah tidak, ya orang yang sudah tidak mau, sudah tidak suka, sudah tidak sayang, sudah tidak punya perasaan dan lain sebagainya, kamu mau paksakan sedemikian rupa, itu yang gak bakal bisa. Sama juga kalau orang udah suka, udah cinta, udah apa, mereka akan melakukan segala cara untuk itu, untuk bisa ngedapetin, untuk bisa ada di situ, untuk bisa bersama dengan gitu ya. Sama, kalau udah ada maunya akan dikejar sampai mampus. Ibarat kata kotoran rasanya coklat, tapi kalau misalnya udah gak suka, coklat pun rasa kotoran gitu. Walaupun udah lama, walaupun udah dicoba berkali-kali, walaupun udah ngelewatin segala rupa, mungkin buat beberapa dari kamu dari bawah ke atas berusaha bareng-bareng membangun sesuatu yang sudah lama, berjuang sama-sama, kalian mensupport dia demikian rupa, begitu aja. Rasanya tuh seperti itu. Kalau yang aku rasain gitu ya. Rasanya seperti sesuatu yang sudah dirintis dan sudah mendalam. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu sudah mendapatkan kenyamanan di situ. Dengan mudahnya diberantakin. Dengan mudahnya dihancurin. Gitu. Kita punya Eight of Pentacles. Dan aku lihat di sini seperti kayak, iya udah gak ada yang bisa kamu lakukan. Selain kamu fokus untuk memperbaiki dirimu.
Kamu fokus untuk memberikan yang terbaik untuk dirimu. Kamu fokus untuk membangun hidup kamu untuk jadi lebih berkembang dan lebih maju. Kamu fokus untuk hal-hal yang baik itu dan berikan cinta kasih yang luar biasa yang tadinya kamu sodor-sodorin ke orang dan kamu mungkin tahu dan kamu sadar orang itu menolaknya mentah-mentah ataupun menyia-nyiakan cinta kasih dan perhatian kamu yang sedemikian luar biasa besar. Kasih itu cinta kasih ke diri kamu sendiri. Kamu tahu gak? Di saat orang menyayangi dirinya dengan luar biasa, dia itu mengajari orang lain bagaimana untuk memperlakukan dia. Di saat orang punya rasa sayang itu sama dirinya, dia akan lebih peka akan hal-hal yang dia nggak pengen. Karena apa? Dia tahu, oh ini menyakiti gue, oh ini merugikan gue, oh ini tidak menghormati gue. Gue nggak bakal ngelakuin itu sama diri gue, apalagi orang lain. Ini bikin gue nggak enak, ini bikin gue tersiksa. Kalau kamu menyayangi diri kamu sedemikian rupa, apa kamu akan membiarkan orang yang melakukan atau berbuat semena-mena sama kamu atau menyia-nyiakan kamu ataupun orang yang ya melakukan itu kan banyak ya hal-hal yang bisa dilakukan. Itu semua kalau kamu punya sayang itu sama diri kamu, cinta itu sama diri kamu, mungkin buat beberapa self-love itu kayak satu hal yang klise ya, tapi kalau kamu memiliki itu, kamu akan lebih punya pagar, filter untuk menyaring orang-orang yang macam apa sih yang kamu bolehin masuk ke dalam kehidupan kamu, dan perilaku dan perlakuan seperti apa sih yang kamu izinkan untuk orang lakuin ke kamu. Saat orang punya self-love, saat orang mengasihi dirinya, mengasihi diri kita kan bukan hanya bukan hanya misalnya kasih makan makanan enak, kasih baju-baju bagus, bukan hanya seperti itu kan, tapi self love itu juga mempunyai batasan, membangun batasan di mana kita tahu apa yang membuat kita senang, kita happy, apa yang tidak. Kamu tahu saat orang berusaha memanipulasi kamu tahu saat orang bersikap yang membuat kamu tidak enak, dan di situ saat kamu punya self love, kamu punya kayak alarm yang bunyi gitu, ini kok bikin gue begini ya, kamu jadi lebih cepat sadar gitu loh. Oke, teman-teman, ini adalah pembacaan secangkir kopi tarot minggu ini. Mudah-mudahan ada yang berguna, ada yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya, berikutnya. Selamat menikmati akhir pekan kalian. Sampai ketemu. Namaste.